Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Sudah semangat belajar hari ini belum? Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Salam sehat dan bahagia untuk semuanya. Anak-anak, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gerak. Apa yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak? Tahukah kalian apa fungsi rem pada mobil dan motor? Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 4. Gerak dan gaya, dengan konsep gaya. Tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku capai setelah belajar materi ini adalah dapat 1. Mendeskripsikan konsep pelembaman dan resultan gaya. 2. Menyebutkan macam-macam gaya. 3. Menunjukkan pembuktian hukum Newton melalui percobaan sederhana yang menarik. Ayo anak-anak simak video ini hingga selesai ya. Pengertian gaya. Sebuah benda yang bebas bergerak akan bergerak jika ada gaya yang bekerja padanya. Gaya itu bisa berupa dorongan, tarikan, ataupun tiran pada suatu benda. Jadi, gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Tidak hanya itu, gaya juga dapat menyebabkan perubahan arah, bentuk dan kecepatan sebuah benda. Apakah gaya dapat bernilai 0? Jawabannya, iya. Sebagai contoh, doronglah sebuah meja ke salah satu arah. Kemudian minta salah seorang teman kalian untuk mendorong dari arah yang berlawanan. Kalian dapat saling mendorong sekuat tenaga. Apakah meja tersebut tetap diam saja di posisinya? Jika ya, maka benda tersebut memiliki nilai gaya sebesar 0. Apakah paduan atau resultan gaya itu? Gaya dapat merubah arah gerak. Maka gaya termasuk besaran vektor. Kalian dapat melukiskan gaya yang bekerja pada meja tersebut di atas melalui dua garis yang saling berlawanan. Jadi resultan gaya atau paduan gaya adalah besar gabungan semua gaya yang bekerja pada sebuah benda. Resultan gaya ada yang berlawanan arah dan ada yang searah. Arah resultan untuk kasus gaya pada meja yang didorong berlawanan adalah total kedua gaya yang saling berlawanan. Sehingga resultan kedua gaya tersebut adalah R sama dengan F1 tambah minus F2. Tanda minus menunjukkan gaya berlawanan arah pada gaya yang searah. Jika gaya-gaya yang segaris dan searah lebih dari 1, maka besar resultan gaya-gaya tersebut adalah jumlah semua gaya itu. Dapat dituliskan dengan persamaan R sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Baik, kita lihat contoh soalnya. Dua orang anak mendorong sebuah lemari dengan gaya searah masing-masing 25 Newton dan 32 Newton. Berapakah resultan gaya kedua anak tersebut? Jika kita misalkan F1 sama dengan 25 Newton, F2 sama dengan 32 Newton, maka resultan kedua gaya tersebut adalah F1 tambah F2 sama dengan 25 Newton tambah 32 Newton. Maka resultan gayanya adalah 57 Newton. Contoh berikutnya, Siska akan menggeser meja ke arah kanan dengan gaya sebesar 35 Newton. Sedangkan Dika akan menggeser meja ke arah kiri dengan gaya sebesar 45 Newton. Hitunglah besar resultan gaya dan arah meja yang bergeser. Jika kita misalkan F1 sama dengan 35 Newton, F2 sama dengan 45 Newton. Karena kedua gaya berlawanan maka kita mengurangkan gaya yang lebih besar ke gaya yang kecil. Sehingga R sama dengan F2 kurang F1. Sama dengan 45 Newton kurang 35 Newton. Maka resultan gayanya adalah 10 Newton ke arah kiri. Macam-macam gaya. Ada berbagai macam gaya yang dapat langsung kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, gaya otot, gaya pegas, gaya magnet, gaya mesin. Ada gaya listrik, gaya gravitasi, serta gaya gesekan. Kenapa saat mendorong meja atau sebuah benda terasa sedikit getaran dan terdengar suatu bunyi? Pada saat kalian mendorong meja, kalian akan merasakan sedikit getaran dan terdengar bunyi. Getaran dan bunyi yang terjadi adalah akibat dari gaya gesek yang muncul antara kaki meja dengan lantai. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda.
Gaya gesek dapat dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda dan berat benda, tetapi tidak dipengaruhi luas permukaan benda. Kenapa ketika mendorong benda pertama kali terasa lebih berat dibandingkan dengan ketika mendorong saat benda sudah mulai bergerak? Hal ini karena adanya gaya gesek statis dan kinetis dari sebuah benda. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi pada saat benda belum bergerak sama sekali. Sedangkan gaya gesek yang terjadi setelah benda bergerak disebut gaya gesek kinetis. Jadi pada saat meja kayu yang ditarik belum bergerak, gaya gesek yang timbul adalah gaya gesek statis. Setelah meja kayu bergerak, antara meja kayu dengan permukaan lantai atau kaca tetap ada gaya gesek, yaitu gaya gesek kinetis. Apakah gaya gesek menguntungkan? Ya, gaya gesek menguntungkan bagi manusia. Contohnya, sepatu dan sandal dari bahan karet yang tidak licin jika dipakai akan menahan pemakainya untuk tidak terpeleset. Kemudian, ban mobil, ban sepeda motor dibuat dari karet keras dan bentuknya didesain sehingga akan memperbesar gaya gesek antara ban dengan jalan raya untuk mempercepat laju kendaraan. Apakah ada gaya gesek yang merugikan? Iya, gaya gesek dapat menimbulkan kerugian. Di antaranya adalah gir dan rantai pada sepeda motor yang sering bergesekan. Gesekan yang lama akan membuat aus dan rusak. Usaha untuk mengurangi gesekan yang terjadi dapat dilakukan dengan memberikan oli sebagai pelicin antar permukaan. Adakah hukum yang melandasi gaya terhadap benda? Ada, namanya hukum Newton. Hukum Newton dirumuskan pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1600-an oleh seorang ilmuwan bernama Isaac Newton. Newton menjelaskan bagaimana keseimbangan gaya mempengaruhi pergerakan suatu benda. Hukum Newton tentang gerak ada 3 yaitu hukum 1, 2 dan 3 Newton. Yuk, kita bahas. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, bila resultan atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda bernilai 0, atau tidak ada gaya yang bekerja sama sekali pada benda, benda itu akan diam selamanya atau tidak bergerak, atau akan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Hukum 1 Newton biasa juga disebut dengan hukum inersia atau kelembaman. Hukum ini berbicara tentang konsep inersia atau kelembaman benda atau dikenal juga sebagai sifat kemalasan benda untuk merubah posisinya. Contohnya, saat mengendarai motor atau mobil, badan kita akan terdorong ke belakang ketika motor digas, dan cenderung terdorong ke depan ketika motor tiba-tiba direm. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan sebuah benda sebanding dengan gaya yang diberikan pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan sama dengan arah gaya itu. Hal ini dirumuskan dengan persamaan F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya, satuannya Newton, M adalah massa benda, satuan kilogram, dan A adalah percepatan gerak benda, satuan meter per sekon pangkat 2. Harus diingat bahwa pada hukum 2 Newton ini, besar massa mempengaruhi besar percepatan dan gaya yang diberikan. Kita lihat contoh soal. Mobil bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon pangkat 2. Jika massa mobil 1500 kg, hitunglah besar gaya yang bekerja pada mobil tersebut. Kita tulis dulu besaran yang diketahui yaitu massa M sama dengan 1500 kg, percepatan A sama dengan 4 meter per sekon pangkat 2, ditanyakan adalah gaya F. Maka dengan rumus F sama dengan M kali A, sama dengan 1500 kg kali 4 meter per sekon pangkat 2 sama dengan 6000 Newton. Jadi gaya yang bekerja pada mobil sebesar 6000 Newton. Dan di slide ini anak-anakku dapat melihat dan memahami contoh soal jika gaya dan massa diketahui untuk menghitung seberapa besar percepatan sebuah benda. Hukum 3 Newton. Hukum ini biasa disebut sebagai hukum aksi-reaksi. Hukum 3 Newton berbunyi, untuk setiap aksi akan ada reaksi yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Perlu ditekankan bahwa gaya aksi dan gaya reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Jika benda pertama melakukan gaya pada benda kedua atau gaya aksi, maka benda kedua melakukan gaya yang sama besar pada benda pertama tetapi arahnya berlawanan atau gaya reaksi.
Sebagai contoh, kaki kita yang merasakan sakit saat menendang pintu. Karena pintu memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke kaki kita. Dapat pula kita lihat pada peluncuran roket. Pesawat ulang-alik memberikan gaya ke bawah. Dan gaya reaksi yang besarnya sama akan mendorong roket ke atas. Jadi kesimpulannya, gaya dan gerak saling berhubungan karena gerak merupakan akibat dari gaya. Pergerakan suatu benda bergantung pada keseimbangan gaya-gaya yang bekerja padanya. Demikianlah video pembelajaran kali ini tentang konsep gaya. Semoga anak-anakku dapat memahami dengan baik. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.